Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sirrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa rasulihi la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan bersyukur, kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah senantiasa aktivitas hidup kita yang sebentar, yang tidak abadi, yang tidak kekal, kita isi dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Takwa adalah modal terindah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa pula modal kita terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa pula yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Jamaah rahimakumullah, setiap kita pasti menginginkan hidup yang penuh keberkahan. Setiap kita ingin hidupnya berkah. Setiap kita ingin keluarganya berkah. Setiap kita ingin usahanya berkah. Bahkan setiap kita pasti menginginkan rumah tangganya rumah tangga yang penuh keberkahan. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak orang yang mendapat pertolongan darinya, itulah berkah. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak maslahatnya, manfaatnya buat orang lain, itulah keberkahan bagi dirinya. Rasul memberikan kiat kepada kita semua. Ada asbabul barakah. Ada 4 jalan yang bisa menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Yang pertama kata baginda Rasul, sholatul jamaah. Kalau ingin hidup kita berkah, kunci yang pertama adalah istiqomah untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah senantiasa dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan sampai hidup beliau tidak meninggalkan sholat jamaah. Dengan sholat jamaah kita tergerak terdorong untuk bisa sholat sunnah rawatib, yang kalau kita sholat sendiri belum tentu kita terdorong untuk sholat sunnah rawatib. Dengan sholat jamaah kita tergerak untuk menjadikan sholat kita tepat waktunya, karena faktanya terkadang kalau kita sholat sendirian kita suka menunda-nunda waktu sholat kita. Tapi dengan sholat jamaah kita tergerak terdorong untuk sholat tepat pada waktunya. Bahkan dengan sholat jamaah bisa menjadikan silaturahmi kita diperkuat, yang pada akhirnya persatuan umat dapat kita bina dengan sholat berjamaah. Bahkan saking pentingnya sholat jamaah, Imam Syafi'i mengatakan tidak sempurna sholat seseorang yang dia tinggal dekat masjid, dekat musola, sementara dia sholatnya sendirian tanpa jamaah. Jamaah rahimahullah, kalau ingin kita berkah hidup,
maka istiqomahkan kita sholat berjamaah. Bahkan kalau kita pun terpaksa pulang terlambat karena pekerjaan yang menumpuk di kantor, perjalanan yang macet, usahakan kita komunikasi dengan orang rumah, kita telepon, kita WA istri kita untuk menunggu sholat isya kita agar kita masih mendapatkan sholat isya berjamaah dengan keluarga kita. Lalu kunci yang kedua kata baginda Rasul agar hidup kita berkah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Terdapat abulun, ada 3 orang tua kita. Orang tua kita yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, ayah dan ibu kita. Itulah orang tua kita yang pertama yang kita wajib berbakti kepadanya. Bahkan siapa saja yang menyia-nyiakan orang tuanya semasa masih hidup, sesungguhnya dia telah membuang kunci surga yang Allah berikan kepadanya. Tidak akan berkah hidup, tidak akan barokah hidup kalau dia melantarkan, menyakiti hatinya, bahkan menyia-nyiakan kedua orang tua kandungnya. Lalu orang tua kita yang kedua adalah mertua kita, orang tua yang melahirkan ibu dari anak-anak kita, orang tua yang melahirkan istri kita. Itulah mertua kita yang kita juga punya kewajiban yang sama untuk berbakti kepada mertua kita. Lalu orang tua kita yang ketiga siapa? Adalah guru kita, karena guru adalah yang menghidupkan hati kita. Tanpa guru hati kita mati, tanpa guru hati kita tak akan hidup, bahkan tanpa guru hati kita tidak akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada baginda Rasul. Maka berbaktilah pula, berbuat baik pula kepada guru-guru kita semua. Jemaah rahimahullah. Lalu kunci yang ketiga adalah kathratul doa, perbanyak doa. Bagi kita doa adalah kewajiban. Berdoa wajib buat kita. Ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah? Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya doamu, permintaanmu akan aku kabulkan, kata Allah. Kalimat yang pendek ini memberikan pengertian kepada kita. Sesungguhnya Allah yang menyuruh kita untuk berdoa. Kalau Allah yang menyuruh kepada kita, berarti wajib hukumnya kita menjalankan. Allah yang menyuruh kita berdoa, maka doa wajib bagi kita semua. Adapun dikabulkannya doa adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak kita. Kewajiban kita berdoa. Kapan dikabulkan doa itu? Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hak Allah, maka kita tak boleh memaksakan agar doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dan wajib bagi kita, tidak pernah berhenti untuk munajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu Allah perintahkan kepada kita. Doa silahul muslim. Doa adalah senjatanya kita umat Islam. Bahkan terkadang Allah menyelesaikan urusan dengan manusia yang menzalimi kita, bukan karena kita mampu berbuat, bukan karena pekerjaan kita, tapi Allah yang menyelesaikan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran kita mengetuk pintu langit dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saling mengadu orang-orang yang zalim, bukan karena kemampuan kita, tapi karena doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka tabir, membuka kebusukan, membuka keborongan orang-orang zalim, bukan karena kemampuan kita, tapi karena doa kita didengar oleh Allah, dan Allah menyelesaikan urusan kita dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kasratul doa, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya satu saat Allah akan perkenankan doa kita dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yakinlah, ketika doa kita belum dikabul oleh Allah, belum dipenuhi oleh Allah, itu pula wujud cinta dan kasih Allah kepada kita.
merupakan bentuk kasih sayang cinta Allah kepada kita hamba-hambanya. Jamaah rahimahullah, ada seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tengah malam dia menangis, dia munajat, meminta kepada Allah untuk menjadi seorang presiden. Bertahun-tahun dia berdoa untuk dijadikan diri sebagai presiden, sementara dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Allah tidak perkenankan doa orang tersebut, bukan karena Allah tidak cinta dan saya, tapi sebaliknya karena Allah cinta dan sayang dengan hambanya, maka hamba yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, Allah menjadikan presiden. Gambaran gampangnya ada seorang anak kecil yang diajak makan oleh kedua orang tuanya di sebuah restoran. Anak yang umur 2 tahun melihat sambal yang berwarna hijau yang menggiurkan. Si anak 2 tahun minta kepada orang tuanya, kepada ibunya, akan diberikan sambal yang hijau warnanya yang pedas tersebut. Sampai nangis, sampai berguling-guling di anak. Ibunya tidak memberikan sambal kepada anaknya, bukan karena ibunya tidak sayang, bukan karena ibunya tidak cinta, tapi justru sebaliknya. Seorang ibu tidak memberikan sambal kepada anaknya yang diminta sampai nangis, karena ibunya sayang dan cinta kepada itu anak. Karena ibu tahu bagaimana kemampuan itu anak. Maka jamaah rahimahullah, teruslah tetap berjuang, teruslah berdoa, karena Allah tahu persis yang terbaik untuk kita semua. Orang yang berdoa sesungguhnya orang yang sedang melepaskan sifat kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang berikhtiar tanpa berdoa adalah orang yang sedang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, lalu kunci yang keempat dan terakhir agar hidup kita barokah, kasratus sedekah. Perbanyak sedekah. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Bahkan tidak akan mungkin habis harta yang kita sedekahkan. Justru sebaliknya, semakin banyak harta yang kita sedekahkan, maka semakin banyak yang kembali kepada kita. As-sadaqatu tarjul lana. Sedekah itu pengharap bencana buat kita. Sedekah itu bisa menghindarkan diri kita dari segala macam bala musibah. Kalau ingin hidup kita barokah, maka tiada hari yang kita lewati tanpa sedekah sekecil apapun. Apalagi hari Jumat yang penuh keberkahan, yang berkahnya Allah tambah, yang kelipatan pahalanya Allah tambahkan. Maka tidak ada Jumat yang kita lewati tanpa kita bersedekah. Kalau kita tidak punya harta untuk bersedekah, sedekah dengan tenaga kita, dengan membersihkan masjid kita, membersihkan halaman masjid kita, menolong orang lain, membantu tangga, sedekah dengan tenaga kita. Bahkan kalaupun terpaksa harta tidak punya, tenaga tidak ada, maka ada sedekah-sedekah lain, membuat duri di jalan yang membahayakan orang lain bagian dari saudara, bahkan tersenyum ikhlas terhadap saudaranya pun bagian dari saudara. Maka tidak ada hari yang kita lewati tanpa bersedekah agar hidup kita menjadi berkah di mata manusia, khususnya berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah